Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online NLCC Indonesia hari ini, tanggal 5 September 2021. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama, walaupun secara online, tapi terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan buat tiap-tiap kami sampai hari ini. Kami mau duduk diam di sekitar firman-Mu, kami mau memuji menyembah-Mu. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati kami semua. Hamba percaya Engkau hadir di sini dalam ruangan ini, tapi Engkau juga hadir dalam ruangan Bapak Ibu. Engkau hadir di rumah dari Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Seluruh rangkaian ibadah kami hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan berkati supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names.
Baik Bapak Ibu, tanpa terasa kita hari ini sampai pada tanggal 5 September 2021. Dan minggu lalu kita baru saja mengakhiri seri khotbah tentang belajar dari pasangan-pasangan terkenal dalam Alkitab. Doa saya dan Ibu Sarah, kita semua diberkati oleh Tuhan melalui seri khotbah tentang pasangan terkenal dalam Alkitab. Dan hari ini bulan September kita akan memulai satu seri khotbah yang baru, yaitu seri khotbah belajar dari Nabi Elia, seorang nabi besar dalam perjanjian lama, khususnya melalui iman Nabi Elia yang sangat besar. Dan sekali lagi, doa saya dan Ibu Sarah melalui seri yang baru ini, belajar dari Nabi Elia, belajar dari imannya yang besar, kita semua diberkati oleh Tuhan lagi. Dan kiranya semua Bapak Ibu, semua kita dikuatkan, iman kita makin hari makin kuat, makin hidup bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya akan mulai seri khotbah ini dengan tema keluar dari zona nyaman. Terambil dasar firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi hamba percaya Engkau ada di sini, Engkau ada dalam ruangan di mana hamba menyampaikan firman Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Engkau juga hadir di tengah-tengah ruangan Bapak Ibu, kapanpun mereka sedang menonton atau mengikuti ibadah online ini. Dan ya, hamba percaya Engkau akan memberkati tiap-tiap kami. Urapi hamba menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan, kesehatan terlebih urapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan sudah menguatkan, menjadi berkat buat hamba, juga menguatkan, menjadi berkat buat semua Bapak Ibu, semua yang mengikuti atau mendengarkan ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat satu ayat saja, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Untuk memulai seri khotbah ini, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Sekali lagi Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi saya secara pribadi punya jadwal harian yang saya komit untuk lakukan setiap hari. Dan komitmen ini sudah saya lakukan sejak saya buat atau saya berusaha untuk membuatnya sejak saya bertobat waktu kelas 5 SD Bapak Ibu. Khususnya komitmen setelah setiap kali saya bangun pagi, ya. Saya komit apa Bapak Ibu? Saya komit bangun pagi, langsung berdoa, baca Alkitab dulu saat teduh sebelum melakukan pekerjaan yang lain. Apalagi memang dalam keluarga saya dulu Bapak Ibu, saya sebelum menikah, saya bertumbuh di tengah keluarga yang secara konsisten tiap jam 5 pagi semua harus bangun dan duduk sama-sama dan renungan keluarga. Tiap jam 5 pagi. Waktu kuliah di I3 itu juga berlanjut karena semua wajib Bapak Ibu mahasiswa teologi di I3 waktu itu. Semua mahasiswa harus bangun jam 4.45 pagi, dikasih waktu, bangun lebih cepat tentunya lebih bagus. Ada waktu 15 menit untuk renungan, untuk saat teduh, baca Alkitab secara pribadi. Karena jam 5 kita semua sudah dapat schedule, sudah dapat jadwal untuk kerja bakti namanya Bapak Ibu. Bersihkan WC, bersihkan kamar mandi, bersihkan area-area sekitar kampus, pokoknya taman dan lain sebagainya. Jadi 4.45 semua sudah diminta, harap bel bunyi, bangun saat teduh Bapak Ibu. Jam 5 kita sudah harus kerja bakti. Dan saya komit untuk melakukan schedule rutin itu Bapak Ibu setiap kali saya bangun pagi. Tapi Bapak Ibu setelah tentunya setelah menikah, setelah punya keluarga, apalagi setelah kita merging dengan NLCC, Bapak Ibu tahu, saya juga ada wajib, ada jam kantor dan lain sebagainya. Saya harus masuk kantor, melakukan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Waktu sudah mulai sibuk Bapak Ibu, tentunya sudah ada jam kantor, saya bangun pagi, saya bilang saya buat air panas dulu supaya saya mau buat hot chocolate Bapak Ibu. Habis buat itu, saya langsung bilang, saya lihat di tempat cucian, banyak piring yang kotor sejak tadi malam belum dicuci. Akhirnya saya cuci piring-piring yang kotor dulu Bapak Ibu. Habis itu setelah saya cuci piring, saya bilang ini sudah jam sekian, lebih baik saya mandi dulu, ya kan? Saya langsung pergi mandi Bapak Ibu, saya siap-siap. Habis saya mandi, saya lihat, baju ternyata pada kusut semua. Saya nggak ada baju yang siap untuk dipakai, jadi saya harus setrika dulu Bapak. Jadi saya setrika.
Habis setrika baju Bapak Ibu, saya bilang, ya ampun, saya tadi ternyata baru buat air panas untuk buat hot chocolate, tapi ternyata saya belum sarapan. Nah, saya sarapan dulu Bapak Ibu. Pendek cerita, habis sarapan, jam sudah terlambat. Tidak ada waktu lagi saya untuk berdoa, untuk saat teduh, karena saya sudah harus siap-siap, sudah harus berangkat ke gereja, berangkat ke kantor. Nah, Bapak Ibu, ini hanya sebuah contoh kecil dalam hidup kita setiap hari, betapa mudahnya kita terganggu dari hal utama dalam hidup kita. Banyak kali hal-hal kecil yang kita kedepankan karena kita menganggap apa? Karena kita menganggap itu jauh lebih penting. Atau mungkin inilah yang harus saya kerjakan dulu. Mungkin ini lebih baik saya kerjakan terlebih dahulu. Tapi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua itu hal-hal kecil tadi menarik perhatian kita. Atau menarik Bapak Ibu dan saya, menarik kita makin hari makin jauh dari Tuhan. Dan mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Karena saya yakin kita semua tahu apa yang paling penting, apa yang utama dalam hidup ini. Tentunya Tuhan. Tentunya sebelum kita melakukan segala sesuatu tiap hari, kita harusnya mengutamakan Tuhan, kita berdoa dulu, kita saat teduh dulu, kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dan saya sebagai orang percaya Bapak Ibu, saya yakin kita semua akan, termasuk saya, kita akan terus berhadapan dengan hal-hal duniawi, hal-hal di sekeliling kita yang akan merebut perhatian kita dari Tuhan. Dan hal-hal duniawi ini banyak kali lebih menarik hati daripada hal-hal tentang Tuhan dan kekekalan menurut kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 jelas Bapak Ibu, kita yang sudah bacakan tadi. Kalau Bapak Ibu baca bagian firman Tuhan itu dan kisah dari Nabi Elia selanjutnya, rupanya tidak demikian dengan Elia. Elia seorang nabi yang mengerjakan semua hal yang diperintahkan Tuhan kepadanya tanpa takut dan terganggu dengan hal-hal yang dapat membuat fokus pelayanan dia teralihkan kepada hal lain. Khususnya hal-hal dunia ini yang tidak penting. Ia atau Elia memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan memberikan teladan yang besar dalam hal apa? Hal imannya kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah yang dia sembah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu katakan, ya Pak Riki itu Elia, itu nabi besar dalam perjanjian lama. Dan konteks di mana Elia hidup dengan kita hidup sekarang tentunya sangat berbeda. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, saya mengerti, saya tahu konteks berbeda. Tapi prinsip tetap sama Bapak Ibu. Ingat, Elia juga nabi biasa. Elia memang nabi yang dipilih Tuhan, tapi dia juga manusia biasa. Pertanyaan untuk Bapak Ibu dan saya, apakah tantangan-tantangan hidup di zaman Elia berbeda dengan tantangan hidup pada masa sekarang? Saya yakin mungkin konteks bentuknya berbeda, tapi prinsipnya tetap sama. Saya yakin Elia sebagai manusia biasa juga diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang tidak kecil, yang akan mengganggu imannya, mengalihkan perhatiannya dari Tuhan. Tapi rupanya tidak demikian dengan Elia. Itu yang ingin kita pelajari Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, sedikit latar belakang dari teks ini. Elia melayani di masa pemerintahan seorang raja dalam masa kerajaan Israel yang bernama Ahab, kita tahu. Dan Ahab adalah raja yang paling jahat yang pernah memerintah Israel. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 33 dikatakan bahwa Ahab adalah raja Israel yang paling jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat bagian firman Tuhan itu. Sejak zaman Daud sampai Ahab, Bapak Ibu lihat keluarga Israel atau kerajaan Israel hancur dengan begitu cepat. Anak Daud yang namanya Salomo mengambil banyak istri asing yang menyembah dewa-dewa palsu. Dan ini hanya berdampak kepada raja-raja Israel selanjutnya, raja-raja Israel setelah Salomo. Jadi waktu zaman Ahab Bapak Ibu, Ahab berpikir, wow, ini berarti ini mungkin adalah langkah politik yang baik untuk saya dengan melihat kondisi ini di mana raja-raja sebelumnya mulai menyembah berhala, tidak lagi menyembah Allah Yahweh, menyembah dewa-dewa palsu. Ada baiknya saya menikahi seorang perempuan yang juga adalah penyembah berhala. Dan pendek cerita, Ahab menikahi Isabel yang adalah seorang penyembah Baal. Jadi ketika Isabel datang ke Israel menikah dengan Ahab, Ahab berharap bahwa Isabel dapat membawa dewa-dewa Baalnya, dan dewa-dewa Baal ini akan membawa keuntungan bagi Israel. Nah, Bapak Ibu, pada masa itu, pemerintahan Ahab yang adalah raja terjahat dalam zaman dalam sejarah Israel, menikah dengan Isabel yang adalah penyembah Baal. Pada masa itu, Elia hanyalah satu-satunya nabi yang takut Tuhan dan tidak takut pada perintah Raja Ahab. Ahab dan Isabel meminta semua rakyat pada waktu itu untuk menyembah Baal, tentunya sebagai pemimpin, dewa yang dibawa oleh Isabel. Siapa yang melawan akan berhadapan dengan hukuman mati. Ini jelas. Tidak menyembah dewa Baal, hukumannya mati. Oleh karena itu Elia, jika Bapak Ibu mengikuti kisah ini lebih jauh, Bapak Ibu lihat Elia sebenarnya tidak saja berhadapan hanya dengan Raja Ahab dan Isabel,
Tapi Elia juga berhadapan nantinya dengan 450 nabi Baal yang tunduk kepada Raja Ahab. Tunduk kepada Raja Ahab, seorang raja yang jahat dan tidak takut Tuhan. Elia berdiri sendiri tanpa rasa takut. Kenapa? Karena di belakang dia tahu dengan benar, yaitu Allah Yahweh, Allah yang dia sembah. Bapak Ibu, menarik sekali karena bahan Elia ini selain sudah saya dan Ibu Sarah persiapkan sejak lama, tapi Bapak Ibu juga jujur tentunya, kita mempersiapkan firman Tuhan yang disampaikan dalam bulan-bulan ini, tentunya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, karena tentunya kita bukan seorang yang bisa melihat masa depan, tidak mengetahui apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di masa-masa sekarang ini. Saya dan Ibu Sarah mempersiapkan bahan khotbah ini secara random. Kadang ada yang usulan saya lihat bagus, saya usulkan kepada Ibu Sarah. Kadang-kadang juga ada usulan Bu Sarah bilang ini bagus, kemudian kita berembuk bersama-sama, kita masukkan dalam schedule khotbah NLCC Indonesia. Tapi Bapak Ibu, yang membuat saya dan Ibu Sarah kagum tapi sekaligus membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika kita mempelajari dan mempersiapkan khotbah ini tiap minggu, kok sangat cocok, bahkan benar-benar sedang menggambarkan situasi-situasi dunia sekarang. Apa yang terjadi ribuan tahun lalu, 2000, 4000, 6000 tahun lalu dalam zaman-zaman perjanjian lama, dikhotbahkan pada masa sekarang. Tapi ternyata situasinya sama. Itu juga sedang terjadi pada masa sekarang. Khususnya di tengah negara di mana kita sedang hidup sekarang, Bapak Ibu. Saya hanya bilang ke Ibu Sarah, itu berarti Tuhan tahu bahwa memang bagian firman Tuhan yang kita sampaikan 1-2 tahun terakhir atau belakangan ini benar-benar firman Tuhan yang paling tepat untuk menguatkan kita, keluarga kita, tapi juga menguatkan semua jemaat dan semua orang yang sedang mengikuti ibadah ini. Sehingga Bapak Ibu coba perhatikan sekarang, bukankah kita memang sedang berhadapan dengan berbagai macam ilah-ilah zaman ini? Saya tidak ada waktu untuk menyebutkan satu persatu. Kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin, bahkan hukum-hukum yang tidak takut Tuhan, dan jelas-jelas berlawanan dengan kitab suci. Nah, di tengah situasi dan kondisi ini Bapak Ibu, kita semua dapat memilih. Kita mau tunduk atau kita melawan. Dalam kisah ini Elia jelas memilih apa? Melawan. Walau nyawa jadi taruhan dia, Elia tidak takut karena dia tahu siapa pelindung dia. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Sehingga Bapak Ibu, dari bagian ini kita akan melihat sama-sama dari bagian firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ini, dalam bagian pertama dari seri khotbah ini. Kita akan sama-sama melihat, saya menemukan paling tidak ada 3 hal yang dilakukan Elia yang menunjukkan imannya yang sangat luar biasa itu. Dan karena iman yang luar biasa itulah sehingga Elia tidak tinggal diam, kalau saya boleh katakan dalam zona nyamannya. Dia keluar dari zona nyaman itu. Apa zona nyaman Elia Bapak Ibu? Menurut saya zona nyaman Elia adalah sebagai seorang hamba Tuhan waktu itu rasa aman. Untuk apa dia berhadapan dengan Ahab? Untuk apa dia berani-beraninya menemui Ahab? Dia tinggal aja. Yang penting dia lakukan pekerjaan Tuhan, tenang-tenang, dia aman. Dan juga rasa zona nyamannya adalah latar belakangnya sendiri. Nanti saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Dia merasa dia bukan orang terpandang. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat, kita belajar dari iman Elia. Yang pertama, Elia tidak takut walaupun dia tahu dia bukan berasal dari keluarga terpandang. Dia tidak dipandang oleh orang. 17 ayat 1a, pasal 17 ayat 1a, lalu berkatalah Elia, Alkitab katakan apa? Orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada siapa? Gilead, kepada Ahab. Nama Elia sendiri berarti Yahweh adalah Allahku atau Yahweh is my God. Pada masa itu jika seorang nabi berasal dari Tisbe Bapak Ibu, itu berarti dia tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi pemerintah pada waktu itu, bagi kerajaan Israel. Tidak dianggap kalau berasal dari daerah itu. Dan pasal 17 ayat 1 tadi menceritakan bahwa Elia yang dari Tisbe tadi, dari tempat yang tidak terpandang, yang tidak pernah dianggap oleh seluruh raja-raja Israel dan bahkan orang Israel, datang menemui Raja Ahab. Dan ketika Elia berusaha masuk untuk menemui Ahab Bapak Ibu, sudah pasti Bapak Ibu dia akan ditolak karena dia tidak punya pengaruh apa-apa waktu itu. Sama seperti kalau saya sekarang, misalnya saya atau Ibu Sarah berusaha untuk tiba-tiba datang ke White House Bapak Ibu, dan ketok di sana dan minta izin untuk bertemu dengan presiden sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Mana mungkin Bapak Ibu, mana mungkin diizinkan. Ya, tiba-tiba datang dan katakan saya mau ketemu dengan Bapak Presiden. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Mustahil Bapak Ibu, kira-kira begitulah zaman Elia pada waktu itu. Tapi Elia tahu dengan persis satu hal. Dia diutus Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk melayani di Israel pada masa pemerintahan Ahab, raja yang jahat pada waktu itu. Dan dia datang menemui Ahab karena dia tahu jelas dia diperintah oleh Tuhan. Ketika Elia berani melangkahkan kaki ke istana raja tanpa diundang, tanpa punya pengaruh apa-apa, menurut saya inilah yang disebut langkah iman.
Ayat 1 dibuka dengan memberitahukan asal-usul Elia, orang Tisbe yang saya katakan tadi, Tisbe Gilead. Dan biasanya ketika nama nabi ditulis, kalau Bapak Ibu perhatikan perjanjian lama, selalu dituliskan nama nabi dan nama orang tua dan suku asalnya. Misalnya Elia bin Efraim atau Elia bin Yehuda, Elia bin Dan lain sebagainya. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini, Elia tidak disebut asal-usulnya, tidak disebut orang tua dan suku asalnya. Tidak ditemukan dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru, siapa nama orang tua Elia, dari mana dia berasal, dari keturunan mana dia, tidak pernah disebutkan. Sehingga Bapak Ibu, Elia benar-benar tidak dipandang. Tapi Elia tetap datang kepada Ahab. Elia tidak takut ketika latar belakang hidupnya dan dirinya tidak dipandang oleh Ahab, raja yang terkenal paling jahat sepanjang sejarah Israel. Dia maju dan dia menyampaikan pesan Tuhan yang sangat keras kepada Ahab. Bapak Ibu bisa lihat yang saya baca tadi ayat 1. Hal yang sama pernah terjadi dalam kisah hidup Daud, Bapak Ibu. Seorang anak muda yang tidak dipandang baik dalam keluarganya karena dia yang paling muda, tidak punya pengalaman dalam berperang, maupun di mata Israel dan di mata Raja Saul pada waktu itu. Tapi Daud tidak takut walaupun dia tidak dipandang manusia, tapi dia tahu dia dipandang oleh Allah. Dan itu yang jauh lebih penting, dan itulah yang membuat Daud berani menghadapi Goliat ketika tidak ada satupun panglima perang Israel yang berani menantang Goliat pada waktu itu. Bapak Ibu, dari bagian pertama ini apa aplikasi buat kita? Jangan lupa Bapak Ibu, dan ingat, latar belakang hidup kita tidak seharusnya mempengaruhi iman dan keberanian kita bagi pekerjaan Tuhan. Apapun pandangan manusia terhadap kita tidaklah lebih penting dari pandangan Tuhan terhadap kita, terhadap Bapak Ibu dan saya. Jika Tuhan memandang kita penting dan berarti, maka itu jauh-jauh lebih berharga dari pandangan manusia, sehebat apapun manusia tersebut. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah artikel menarik tentang biji sesawi. Bapak Ibu tahu biji sesawi dalam perumpamaan biji sesawi. Tuhan Yesus katakan, walaupun imanmu hanya sebesar biji sesawi pun kamu dapat memindahkan gunung. Menarik Bapak Ibu, saya baca artikel ini. Seorang filsuf Inggris bernama Thomas Carlyle. Dia bukan orang Kristen dan pernah mengatakan kalimat ini. Setiap gerakan luar biasa di dunia ini dimulai dari satu hal kecil. Bahkan orang-orang dunia pun bijaksana dan tahu hal itu, menurut Thomas. Setiap gerakan luar biasa dimulai dari hal kecil. Seberapa benar hal itu? Katanya, rupanya Carlyle sudah belajar sesuatu dari sejarah. Contohnya, Alexander Agung yang menaklukkan dunia. Siapa tidak kenal Alexander Agung? Semua dimulai dari mana? Alexander Agung, hanya dari satu orang saja. Sama juga dengan Confucius, Bapak Ibu. Confucius hanya memberikan satu gagasan dari dirinya sendiri, tapi dengan gagasan dari satu orang ini, dari seorang yang Confucius, dia berhasil menaklukkan Tiongkok dengan gagasan Konfusianismenya. Ajaran moral tentang suatu filsafat, meskipun bukan sesuatu agama dan tidak dianggap sebagai suatu agama, tapi seluruh Tiongkok hidup di bawah ajaran Confucius selama bertahun-tahun. Demikian pula dengan sejarah gereja, Bapak Ibu. Siapa yang tidak kenal dengan Martin Luther? Siapa yang tidak kenal dengan John Wesley? Mereka akhirnya dikenal sebagai Martin Luther dikenal sebagai bapak reformasi terbesar, menghasilkan gerakan Protestan pada masa sekarang yang berkembang begitu luar biasa. Dari mana mulainya? Dari satu orang yang kecil, Martin Luther, yang tidak dikenal oleh siapapun, tidak dipandang orang. Waktu itu dia harus berhadapan dengan seluruh gereja Roma Katolik. Tapi Martin Luther tidak takut, Bapak Ibu, karena dia tahu apa yang ingin disampaikan asalnya dari Tuhan. Demikian pula dengan John Wesley ketika dia melawan korupsi di gereja Anglikan dan berkhotbah tentang kesucian. John Wesley di abad ke-18 hanya sendiri melawan seluruh gereja. Tapi Bapak Ibu lihat kegerakan itu sampai sekarang. Demikian pula dengan Yesus, Bapak Ibu. Yesus seorang diri saja. Semua pemimpin bangsa termasuk para ahli Taurat dan imam-imam besar melawan Yesus pada waktu itu. Di zaman perjanjian baru, para ahli Taurat ialah orang-orang yang terpelajar pada zaman modern, kira-kira seperti sekarang ini, disebut sebagai doktor-doktor, profesor dalam kitab suci. Saat itu mungkin mereka mengatakan kepada Yesus, bagaimana bisa engkau mengalahkan kami sebagai ahli-ahli agama pada sekarang ini? Siapa engkau? Hanyalah anak seorang tukang kayu. Tapi Bapak Ibu lihat, dari Yesus, 12 murid atau 11 murid akhirnya, sampai sekarang, lihat kegerakan kekristenan. Begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ada satu kalimat diucapkan, lihat kekristenan sekarang. Makin dihambat, tetap merambat.
Bapak Ibu, terus berkembang demikian luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar, Elia tidak takut. Dia tidak takut karena dia tidak takut walaupun dia tidak dipandang dan dia berasal dari keluarga yang tidak terpandang. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari iman Elia. Elia tidak takut karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Bapak Ibu lihat ayat 17 pasal 17 ayat 1b. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Dan inilah rahasia iman Elia yang sangat luar biasa itu Bapak Ibu. Bukan dari dirinya dan kekuatan atau kehebatan dia dalam bernubuat atau berkata-kata, tapi pada siapa? Tuhan yang hidup. Mengapa Elia mengatakan Tuhan yang hidup? Karena semua dewa yang disembah oleh Ahab, Isabel, dan seluruh bangsa Israel adalah Allah yang mati. Baal bukanlah Allah yang hidup yang dapat memberikan pertolongan, kekayaan, kemakmuran, dan perlindungan dari musuh Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam bagian berikut kita melihat Elia mengajak Israel untuk menguji siapa Tuhan yang hidup, Baalkah atau Allah Yahweh. Dan iman Elia sekali lagi tidak didasarkan kepada dirinya sendiri, pada kekuatannya, kehebatannya, tapi kepada Tuhan yang hidup, yang dia yakini mengutus dia. Dan Bapak Ibu, penting untuk mengetahui hal ini karena Elia tidak dapat maju sekalipun dia menyembah dan melayani Allah yang hidup jika bukan Tuhan yang mengutus dia. Dan dengan bekal inilah Elia maju tanpa rasa takut. Yang pertama, Elia tidak takut walaupun dia tidak dipandang. Yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat, Elia tidak takut karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Sehingga aplikasi untuk bagian yang kedua Bapak Ibu adalah, jangan lupa, ketika Tuhan mengutus kita atau memberikan beban dalam hati kita, jangan takut. Jangan takut untuk tetap maju dengan iman dan tanpa rasa takut. Karena kita tahu siapa yang membackup, siapa backing kita. Yaitu Tuhan yang hidup, yang telah menolong kita di masa lampau, yang telah juga membuat Daud mampu mengalahkan Goliat yang besar, yang saya sampaikan tadi, yang kuat dan sepertinya tidak terkalahkan. Ketika Bapak Ibu dan saya, kita semua mendapat backingan dari Tuhan yang hidup, apa yang kita takutkan? Manusia, pemerintah, pemimpin yang tidak takut Tuhan, atasan kita yang menekan kita karena dia tidak takut Tuhan, dia membuat kita susah, dia menekan kita karena dia tahu kita orang percaya, teman-teman, sahabat kita, keluarga kita, Bapak Ibu, tidak ada. Karena kita pergi dengan kuasa Allah yang hidup, jangan takut, dia beserta dengan kita. Dan itu janjinya untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya. Dari bagian ini Bapak Ibu, saya ingat ada satu kisah, satu cerita tentang Robert Ingersoll, yang merupakan seorang ateis. Dia menyampaikan satu seminar untuk menentang Tuhan Yesus dan Alkitab di antara banyak orang. Dan Robert Ingersoll ini sangat terkenal dengan kemampuan oratorisnya yang begitu luar biasa. Suatu malam, waktu dia berpidato, setelah dia berpidato menghasut para audiens untuk menyerang iman Kristen kepada Tuhan Yesus, dia secara dramatis mengeluarkan jam tangannya, Bapak Ibu. Dia buka jam tangannya dan dia katakan, "Saya akan beri kesempatan kepada Tuhan untuk membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar ada dan dia maha kuasa. Saya menantang dia," Tuhan maksudnya, "untuk membunuh saya dalam waktu 5 menit. Bapak Ibu, waktu itu suasana sangat hening dan tegang. Bahkan diceritakan ada sampai seorang wanita yang jatuh pingsan. Orang-orang gelisah dan banyak yang meninggalkan aula di mana Ingersoll berbicara waktu itu. Setelah 5 menit berlalu Bapak Ibu, sang ateis tadi berseru, "Lihat, tidak ada Tuhan. Lihat, saya masih hidup." Sesudah ceramah itu selesai, ada seorang pemuda berkata kepada seorang wanita Kristen yang juga hadir pada waktu itu, "Kamu lihat, Ingersoll benar-benar melakukan hal yang luar biasa malam ini. Dia membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada." Wanita Kristen itu menjawab dengan kalimat yang sangat bijak dan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? "Ya, dia telah membuktikan bahwa Tuhan yang hidup itu bukan budak dia dan tidak menerima dan tunduk pada perintah seorang ateis seperti dia pada malam ini. Saya justru makin percaya, keluar dari tempat ini saya makin percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu ada dan hidup." Bapak Ibu, Allah yang kita sembah dan yang Elia sembah adalah Allah yang sama, Allah yang hidup. Dan kepada Allah yang hidup itulah iman Elia. Dan iman kita semua bertopang. Yang ketiga, yang pertama, Elia tidak takut walaupun dia tidak terpandang. Yang kedua, Bapak Ibu, Elia tidak takut karena dia tahu siapa yang mengutus dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, Elia tidak takut
menyampaikan pesan Tuhan terbagi atau kepada pemimpin yang tidak takut Tuhan. Lihat ayat 1 bagian terakhir. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu lihat, berita yang Elia harus sampaikan bukan kabar gembira, bukan kabar yang menyenangkan, bukan kabar tentang berkat. Walaupun belakangan ini orang senang mendengar khotbah-khotbah yang berbicara tentang berkat, orang tidak mau mendengar khotbah tentang neraka, tentang air zaman, tentang dosa. Bukan kabar tentang kemenangan terhadap musuh, tapi apa Bapak Ibu? Kabar celaka. Mengapa Tuhan memberikan pesan ini untuk Elia sampaikan kepada Ahab? Karena sejak bangsa Israel dipimpin oleh Ahab, sudah saya sampaikan tadi, mereka makin menjadi kejahatan mereka. Mereka beralih dari menyembah Tuhan Allah yang hidup kepada Baal dan Asyera yang mati dan tidak punya kuasa. Dan Ahab tidak, atau makin hari makin tidak peduli tentang Tuhan. Ahab hanya peduli kepada uang dan kuasa. Ahab tidak peduli dengan para petani, para pekerja yang bekerja keras, yang mengharapkan berkat berupa hujan bagi ladang mereka. Para petani yang bekerja keras agar ada makanan bagi seluruh bangsa, termasuk bagi Ahab dan Isabel yang jahat dan menjilat Baal. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan berita kekeringan dan menahan hujan. Bahkan embun pun tidak akan ada. Bapak Ibu lihat, sekarang walaupun tidak hujan, tapi kalau Bapak Ibu bangun pagi ada basah, ada embun. Tapi pada waktu itu Tuhan katakan kepada Elia, sampaikan kepada Ahab, tidak akan ada hujan, embun sekalipun tidak akan ada. Tujuan apa? Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan tidak ada hujan bahkan embun, tentu apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua panen akan gagal. Dan jika panen gagal, tidak akan ada makanan di seluruh negeri itu. Itu berarti mereka akan diserang dengan kekeringan, tapi sekaligus kelaparan yang begitu luar biasa. Ini tanda kutukan dari Tuhan. Israel tahu ketika kekeringan datang, ketika kelaparan datang, mereka pasti ya tahu bahwa ini hukuman Tuhan, Allah Yahweh bagi mereka. Itulah mereka sadar mereka harus berbalik. Dan dengan berita itu Elia berusaha membawa mereka berbalik kepada Tuhan, menyembah Tuhan saja dan bukan Baal yang mati. Dan sekali lagi, inilah iman yang luar biasa. Bapak Ibu, tidak takut karena walaupun tidak terpandang, tidak takut karena dia tahu siapa yang mengutus dia, dan dia tidak takut walaupun harus menyampaikan berita kebenaran kepada pemimpin yang tidak takut Tuhan. Elia tidak hanya mempertaruhkan nyawanya saat dia melawan dewa-dewa Isabel, tapi dia juga mempertaruhkan imannya. Elia tidak memiliki kendali atas cuaca, Bapak Ibu, jangan lupa. Tapi siapa? Tuhan yang mengutus dia. Allah Yahweh, dialah yang mengendalikan cuaca. Sehingga dialah yang juga sedang mengendalikan Elia untuk berbicara pada waktu itu. Sehingga kesediaan Elia untuk menghadapi Raja Ahab adalah hasil sampingan dari kehidupan doa dan iman Elia menurut saya, Bapak Ibu. Dia berdoa untuk bencana nasional. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, tidak ada hujan selama 3,5 tahun, bahkan embun sekalipun. Elia berdoa agar semua orang menjadi tidak nyaman secara fisik. Tapi apa yang terjadi dengan diri Elia sendiri? Seluruh bangsa Israel kena hukuman, tapi Tuhan memelihara Elia selama masa kekeringan itu dengan mujizat demi mujizat. Tuhan membawa Elia pergi menjauh dari rencana Ahab untuk membunuhnya ke tempat terpencil dan menyediakan makan minum bagi Elia selama masa-masa kering tersebut. Tuhan menghukum bangsa Israel, tapi Tuhan pelihara Elia, Bapak Ibu. Ini mujizat, ini sesuatu yang luar biasa. Aplikasi dari bagian ini sebelum kita menutup. Dalam hidup kita khususnya di masa sekarang, kita semua, Bapak Ibu dan saya, dituntut untuk memiliki iman seperti Elia. Khususnya di tengah zaman seperti sekarang ini. Iman yang tidak takut kepada manusia sebesar apapun kekuasaannya. Iman yang melampaui keberadaan kita yang mungkin tidak dianggap oleh dunia ini. Iman yang berani menyampaikan suara kebenaran dan teguran walaupun nyawa kita menjadi taruhannya. Saya tahu tidak gampang, tapi Bapak Ibu, kita tidak usah takut. Karena jika kita berani menegur dan bicara kebenaran, walaupun mungkin kita tidak disukai oleh orang, kita pasti dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dari segala hal jahat dan serangan balik kuasa si jahat seperti yang terjadi terhadap Elia. Saya percaya apa yang terjadi pada Elia dan Israel pada ribuan tahun lalu sedang terjadi pada saat ini. Karena itu melalui firman Tuhan dan khususnya melalui seri khotbah belajar dari Nabi Elia ini, saya dan Bu Sarah sekali lagi semua kita berdoa supaya kita dikuatkan, diteguhkan untuk tidak takut. Milikilah iman yang dimiliki Elia, Bapak Ibu. Maju terus karena Tuhanlah yang menjadi backingan kita, Tuhan yang menjadi pelindung kita, dan Tuhanlah yang memelihara kita, memelihara Bapak Ibu dan saya di tengah situasi-situasi sesulit apapun. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa, tentunya menjadi pertanyaan tantangan buat kita semua. Mari kita semua merenungkan dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa saja yang sudah menjadi zona nyaman kita? Kekayaankah?
kedudukan alias pekerjaan, tempat atau negara di mana kita hidup, kita tinggal, kemalasan, keluarga, atau mungkin sama dengan Elia, rasa aman, ngapain saya repot, ngapain saya susah-susah melawan yang tidak benar. Apalagi saya, siapa saya? Tapi Bapak Ibu sekali lagi, jangan sampai zona nyaman kita membuat kita takut untuk berkata benar dan takut untuk bertindak yang benar. Masalahnya adalah hidup kekekalan kita menjadi taruhannya. Hanya dua pilihan kita, tunduk atau melawan, menyembah Allah Yahweh atau menyembah Dewa Baal. Berani berkata benar atau diam dan dikalahkan oleh kekuatan lain, oleh pandangan lain, oleh value lain yang secara jelas bertentangan dengan kitab suci. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba terbatas untuk menyampaikan, terbatas untuk menggali lebih jauh. Tapi Bapak Ibu, paling tidak apa yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba secara pribadi telah hamba sharekan kepada semua Bapak Ibu. Dan kiranya apa yang hamba bagikan melalui kebenaran firman Tuhan, bagian pertama dari seri khotbah tentang Nabi Elia ini, kembali berbicara, menantang dan menguatkan tiap-tiap kami lagi. Dan kiranya melalui iman besar, iman yang luar biasa dari Elia yang tidak pernah takut, menjadi berkat menguatkan kami semua lagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa sambil duduk, tapi Bapak Ibu juga bisa sambil berdiri. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti, pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Pada malam yang sama Yesus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu, kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Hamba berdoa, melalui perjamuan kudus hari ini, kami tidak hanya saja mengingat dan mengenang pengorbananmu 2000 tahun yang sekitar 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tapi melalui perjamuan kudus hari ini kami semakin mengerti bahwa kalau bukan Engkau mati di atas kayu salib, kalau bukan karena darahmu yang tercurah di Bukit Golgota, kalau bukan karena tubuhmu yang hancur di Bukit Golgota, kami semua tidak bisa mendapatkan keselamatan kekal. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa supaya melalui perjamuan kudus hari ini kami sama-sama tidak saja diingatkan kembali, tapi kami mau sama-sama mengambil komitmen baru, mengambil keputusan baru, resolusi baru. Untuk waktu-waktu di depan kami semakin menghormati Engkau, kami semakin mengasihi Engkau, dan kami semakin hidup takut akan Engkau. Kami terus hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih untuk keselamatan kekal yang Kau berikan kepada tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, juga melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, termasuk melalui perjamuan kudus hari ini.
Ya, kita terus saling mendoakan Bapak Ibu supaya Tuhan terus memelihara, menjaga, melindungi kita semua. Dan Tuhan kiranya terus menguatkan Bapak Ibu, dan kiranya melalui tiap-tiap firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, yang disampaikan oleh tiap-tiap ibadah dari NLCC Indonesia ini bisa menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu semua, menguatkan kita semua, khususnya di tengah situasi-situasi yang di tengah dunia ini yang makin hari makin sulit, makin menantang iman kita. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation